Di padang batu debu peperangan telah usai menyelimuti bumi. Gema takbir kemenangan masih terasa bergetar di udara, membisikkan kisah tentang janji Allah yang telah menjadi nyata. Bagi kaum muslimin ini adalah fajar baru, sebuah bukti nyata bahwa pertolongan Allah begitu dekat bagi hamba-hambanya yang sabar dan bertakwa. Namun kemenangan agung ini bukanlah akhir dari sebuah kisah. Ia adalah awal dari babak baru yang akan menguji keimanan, menunjukkan keadilan, dan menorehkan pelajaran abadi. Di satu sisi ada rasa syukur yang tak terhingga dari para sahabat yang menyaksikan janji Rob mereka terpenuhi. Di sisi lain, terhampar akibat dari kekalahan telak bagi kaum musyrikin Quraisy. Kisah ini tidak berhenti pada jatuhnya korban, tetapi berlanjut pada bagaimana Rasulullah, sang panglima perang yang penuh kasih sayang sekaligus tegas, menyikapi akhir dari pertempuran ini. Mari kita simak bersama bagaimana gema kemenangan di Badr terus berlanjut hingga getarannya mengguncang Makkah sampai ke fondasinya dan meninggalkan jejak yang tak akan pernah terhapus dari sejarah. Ketika debu pertempuran di padang Badr akhirnya mereda, ia menyingkap sebuah pemandangan yang akan mengubah arah sejarah selamanya. Di satu sisi kemenangan gemilang terukir di wajah kaum muslimin. Di sisi lain, kekalahan telak dan kehinaan terpahat di wajah kaum musyrikin. Harga kemenangan itu dibayar dengan darah suci 14 syuhada 6 dari kaum muhajirin dan 8 dari kaum ansor yang jiwanya kini terbang menuju surga. Namun, kerugian di pihak Quraisy jauh lebih fatal. 70 nyawa para pemimpin dan ksatria mereka melayang dan 70 lainnya tertunduk sebagai tawanan. Kesombongan Makkah telah runtuh di lembah Badr. Saat perang usai, Rasulullah tidak langsung merayakan kemenangan. Beliau berjalan melintasi medan yang sunyi, menghampiri jasad-jasad para pemuka Quraisy yang pernah menjadi kerabatnya. Dengan sorot mata yang penuh makna, beliau berdiri di hadapan mereka dan berkata, "Sungguh, kalian adalah seburuk-buruk keluarga dekat terhadap Nabi kalian. Kalian telah mendustakanku, sementara orang-orang justru membenarkanku. Kalian menghinakanku, sementara orang-orang menolongku. Kalian mengusirku, sementara orang-orang menampungku." Sebuah kalimat yang menusuk keheningan. Setelah itu beliau memerintahkan agar jasad-jasad itu diurus, diseret, dan dilemparkan ke dalam sebuah sumur tua di jantung kawasan Badar. 24 ksatria terangkuh Quraisy berakhir di dasar sumur yang kering dan berbau busuk. Sesuai kebiasaan beliau, Nabi berdiam di medan perang selama 3 malam. Pada malam ketiga yang kelam, sebuah peristiwa luar biasa terjadi. Beliau meminta untanya disiapkan lalu berjalan diikuti para sahabatnya menuju tepi sumur itu. Di tengah kegelapan malam, beliau melakukan sesuatu yang membuat para sahabatnya tertegun. Beliau memanggil nama-nama mereka yang telah tiada. "Wahai Fulan bin Fulan, wahai Fulan bin Fulan, wahai Utbah bin Rabi'ah, wahai Syaibah bin Rabi'ah, wahai Abu Jahal bin Hisham. Senangkah kalian andai dulu kalian menaati Allah dan Rasul-Nya? Sesungguhnya kami telah mendapatkan apa yang dijanjikan Rob kami adalah benar. Apakah kalian juga telah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rob kalian benar?" Umar bin Khattab yang berdiri di sisinya tak dapat menahan rasa herannya. "Wahai Rasulullah, mengapa engkau berbicara kepada jasad-jasad yang tidak lagi bernyawa?" Nabi menoleh kepada Umar, lalu menjawab dengan sebuah kepastian yang menggetarkan iman demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. "Kalian tidak lebih mendengar daripada mereka atas apa yang aku katakan. Hanya saja, mereka tidak bisa menjawabnya." Sementara itu, sisa-sisa pasukan Quraisy yang selamat lari tunggang langgang. Mereka tercerai-berai di lembah dan celah perbukitan, membawa aib kekalahan menuju Makkah. Mereka bahkan tak tahu bagaimana harus memasuki kota mereka sendiri, karena rasa malu yang begitu besar. Orang pertama yang tiba dengan berita kehancuran itu adalah Al-Haysaman bin Abdullah. Orang-orang Makkah segera mengerumuninya. "Berita apa yang kau bawa?" tanya mereka dengan cemas. Dengan napas yang tersengal, Al-Haysaman mulai menyebutkan nama-nama yang membuat Makkah bergetar. Utbah bin Rabi'ah, tewas. Syaibah bin Rabi'ah, tewas. Abu Al-Hakam bin Hisham, tewas. Umayyah bin Khalaf, tewas. Satu persatu nama bangsawan Quraisy disebut. Safwan bin Umayyah yang sedang duduk dengan cemas di Hijr Ismail berkata pada orang di dekatnya, "Demi Allah, jika orang itu tidak gila, tanyakan padanya tentangku." Orang-orang pun bertanya bagaimana dengan Safwan bin Umayyah. Al-Haysaman menunjuk itu dia sedang duduk di Hijr Ismail. "Demi Allah, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri ayah dan saudaranya terbunuh." Kabar itu menyebar seperti api. Di sudut lain Makkah di sisi sumur Zam-Zam, sebuah drama lain terjadi.
Abu Rafi, seorang budak milik Al-Abbas yang telah memeluk Islam secara sembunyi-sembunyi, sedang membuat anak panah. Hatinya bersuka cita mendengar kabar kemenangan kaum muslimin. Tiba-tiba datanglah Abu Lahab, paman Nabi yang paling memusuhi Islam. Ia menyeret kakinya dengan aura penuh kedengkian dan duduk di dekat sumur. Tak lama orang-orang berseru, "Ini dia Abu Sufyan bin Al-Harits telah datang, salah satu yang selamat dari Badr." Abu Lahab memanggilnya dengan tidak sabar, "Kemarilah. Beritakan padaku apa yang terjadi." Abu Sufyan duduk di dekatnya, dikelilingi orang banyak. Ia mulai bercerita dengan suara gemetar, "Begitu kami berhadapan dengan mereka, seakan kami hanya menyerahkan leher kami untuk mereka tebas sesuka hati. Demi Allah, aku tidak menyalahkan orang-orang kita. Karena kami dihadang oleh orang-orang berpakaian serba putih, menunggangi kuda-kuda gagah di antara langit dan bumi. Demi Allah, mereka tidak menyisakan apapun dan tak ada yang sanggup menghentikan mereka." Mendengar kesaksian itu, Abu Rafi yang sedari tadi menyimak, tak dapat menahan dirinya. Ia mengangkat tangannya dan berseru dari bilik Zam-Zam, "Demi Allah, itu adalah para malaikat." Ucapan itu menyulut amarah Abu Lahab. Ia bangkit mengangkat tangannya dan menampar wajah Abu Rafi dengan keras. Abu Rafi yang lemah mencoba melawan, namun Abu Lahab membantingnya ke tanah dan memukulinya tanpa ampun. Melihat kekejaman itu, Ummu Al-Fadl, istri Al-Abbas, meraih sebuah tiang kayu. Tanpa rasa takut, ia menghantamkannya ke kepala Abu Lahab hingga luka menganga. Dengan marah ia berteriak, "Engkau berani menganiayanya hanya karena tuannya sedang tidak ada di sini?" Abu Lahab berlalu dalam keadaan terhina dan berdarah. Dan kehinaan itu tak berhenti di sana. Demi Allah, ia hanya bertahan hidup 7 hari. Allah mengiriminya penyakit adasah, sejenis bisul ganas yang menular. Anak-anaknya sendiri takut mendekatinya. Mereka membiarkan jasadnya membusuk selama 3 hari, hingga tetangga mencela mereka. Karena takut malu, mereka akhirnya menggali lubang, mendorong jasad ayahnya dari kejauhan dengan sebatang kayu, lalu melemparinya dengan batu hingga terkubur. Sebuah akhir yang begitu hina bagi musuh Allah. Maka kini menjadi kota yang berduka dalam diam. Mereka melarang warganya meratapi korban yang tewas, agar kaum muslimin di Madinah tidak bergembira atas musibah mereka. Namun, bisakah duka dibendung? Tersebutlah kisah Al-Aswad bin Al-Muttalib, seorang ayah yang buta yang kehilangan 3 putranya sekaligus di Badr. Hatinya terbakar oleh rindu dan duka, namun ia harus menahannya. Suatu malam ia mendengar suara wanita meratap di kejauhan. Harapan pun menyala di hatinya. Ia mengutus budaknya, "Pergilah, lihatlah. Apakah meratap sudah dibolehkan? Apakah Quraisy sudah mulai meratapi korban mereka? Semoga aku bisa meratapi putraku Abu Hakimah, sebab hatiku telah hancur." Tak lama budaknya kembali dengan berita yang lebih menyakitkan. Itu hanyalah seorang wanita yang meratapi untanya yang hilang. Mendengar itu pertahanan Al-Aswad runtuh. Ia tak bisa lagi menahan gelombang kesedihannya. Dalam kegelapan, bibirnya yang bergetar mulai merangkai bait-bait syair yang paling pilu. Apakah dia meratap karena seekor unta yang sesat dan gelisah tak bisa tidur? Jangan ratapi unta itu, tapi ratapilah Badr, di mana para pemuka kita menjadi berkurang. Ratapilah Badr, ratapilah Ukail, ratapilah Harits, si singa di antara para singa. Ratapilah mereka semua. Sungguh tiada yang sepadan dengan putraku Abi Hakimah. Dan lihatlah kini, orang-orang yang tak berarti menjadi pemimpin. Andai bukan karena Badr, mereka tak akan pernah menjadi pemimpin. Syair itu adalah epitaf bagi sebuah era kesombongan Quraisy yang telah terkubur di dasar sumur Badr. Dunia memang telah berubah dan gema kemenangan itu akan terus berlanjut membentuk takdir baru bagi Islam dan seluruh umat manusia. Kabar kekalahan di Badr tiba di Makkah bukan sekadar berita duka, melainkan sebuah aib yang membakar. Tangis pun harus disembunyikan di balik dinding-dinding rumah, dan syair pilu Al-Aswad bin Al-Muttalib menjadi saksi bisu betapa dalamnya luka dan kehinaan yang mereka tanggung. Kisah kematian Abu Lahab yang terhina, percakapan Rasulullah dengan jasad-jasad pemuka Quraisy di dasar sumur, dan kesaksian tentang malaikat yang turun membantu semuanya adalah penegas. Penegas bahwa perang Badr bukanlah sekadar pertarungan antara dua kekuatan, melainkan sebuah pembeda yang agung antara hak dan yang batil. Peristiwa ini mengajarkan kita bahwa kebesaran tidak terletak pada jumlah, kekuatan, atau kemegahan duniawi. Kebesaran sejati terletak pada ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Sementara kesombongan dan permusuhan terhadap kebenaran hanya akan berujung pada kehinaan, baik di dunia maupun di akhirat kelak.
Semoga kita dapat mengambil ibrah dan pelajaran dari setiap detail peristiwa agung ini untuk senantiasa menguatkan iman kita dan teguh berjalan di atas jalan kebenaran yang telah diridhainya.